这是六师兄的声音，一双慧眼。小师弟，你们的动作也太快了吧！你们就没想过我可能没死啊？师兄，他们打我！Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Pangqiu Quan. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana di part sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan panjang antara Xiao Bai melawan para pembuli ini. 一天没说你3次算好的。找死！喂，告诉他，找死的究竟是谁？我杀了你！ 加飞剑！徐鹏师兄修为高深，可不是你招惹得起的。Akhirnya dalam waktu singkat, Xiao Bai berhasil mengalahkannya hingga membuat mereka pun kabur ketakutan. Pertarungan barusan tentu membuat Yuan Peng agak takut kepadanya. Terlihat Yuan Peng mundur perlahan hingga terjatuh, tapi Xiao Bai sontak menolongnya. Setelah kemenangannya itu, Xiao Bai pun kembali melanjutkan rencananya untuk melakukan pertukaran pada sebuah rumah lelang. Segera Yuan Peng yang mendengarnya kemudian langsung mengantar Xiao Bai. Di perjalanan, mereka terus berbincang tentang keadaan di sekte ini yang berpenghasilan dari harta karun yang mereka jual. Yuan Peng mengatakan kalau barang-barang di luar pelelangan tentu hanyalah barang biasa, tapi kalau di dalam toko, ia mengatakan selalu memiliki banyak barang yang menarik. Di saat perbincangan tengah berlangsung, Xiao Bai seketika berhenti dikala ia mendengar adanya suara dua kelompok yang melakukan perdebatan. 外头有多少人排着队想讨岳凡师兄的欢心？你可别不知好歹！ Ternyata itu merupakan perdebatan antara pemilik toko dengan salah satu keluarga bangsawan di kota ini. Diketahui, kedatangan kedua orang ini terlihat ingin merampas sebuah barang di toko ini. Jelaslah, kedua penjaga di sana tentu tak sudi, apalagi mereka dilandasi dengan tuan muda yang bernama Yu Pan yang santer terdengar berusaha mendekati adik juniornya. Keduanya terlihat kekeh dan mengatakan kalau mereka akan tinggal sampai ada yang mau membeli toko tersebut. Di saat kata-kata itu disebutkan, tiba-tiba muncullah pahlawan Xiao Bai yang mengatakan kalau dirinya lah yang akan membeli toko ini. Waduh. Tapi Yuan Peng terlihat ketakutan dikala lawan Xiao Bai kali ini yang bukanlah sembarangan, melainkan adalah cucu Panatua Yue yang sangat kuat. 岳凡可是岳长老的孙子，咱们惹不起，还是快走吧。 Tapi dengan sikap santuinya, Xiao Bai tentu ingin membelinya dan tak hanya itu. Di hadapan semua orang, ia juga mengatakan kalau di dunia ini tak ada yang tak bisa ia lakukan. Dengan secepat kilat, Xiao Bai alih-alih membeli artefak di toko ini, ia malah membeli satu toko sekaligus. 110概补还价。 Membuat anak buah Yuapan yang ada di sana itu langsung merasa kesal dan pertarungan tak dapat dihindarkan. Tapi jelas kedua orang ini bukanlah tandingan Xiao Bai. Hanya dengan beberapa gerakan saja, keduanya pun dibuat ketar-ketir hingga akhirnya mereka pun mengatakan kalau masalah ini akan dilaporkan pada senior mereka. 2只手都碰了，自己砍不了。别以为会2下子就能嚣张，与那岳师兄有何干系？吃饱撑得惯别人闲事儿，岳师兄不会放过你的。
Seorang wanita di sana juga mengkhawatirkan tentang situasi Xiaobai saat ini yang kemungkinan akan segera celaka karena menurutnya Yue Pan bukanlah sosok sembarangan. Tapi Xiaobai malah menantangnya hingga mengatakan itu semua tak perlu dipermasalahkan guys, karena bukan dirinya yang takut bertemu Yue Pan, tapi sebaliknya. Yue Pan lah yang takut akan dirinya. Waduh. Tapi meski begitu wanita di depan Xiaobai berjanji kalau Yue Pan berani datang ke tempat ini, maka dirinya juga akan membantu untuk melawannya. Setelah permasalahan selesai dan akhirnya Xiaobai membeli sebuah toko. Tentu sistem di tubuhnya kembali memberikan sebuah hadiah atas pencapaian tersembunyi Xiaobai. Tak disangka hadiah kali ini sangat luar biasa, yakni adalah sebuah teknik mata. Meskipun awalnya Xiaobai tak menyukainya, tapi setelah mencobanya ia pun akhirnya paham dan sangat senang dengan teknik ini. Ya, fungsi dari teknik ini yakni bisa melihat identitas asli bagi orang yang melakukan penyamaran. Terbukti Xiaobai yang menggunakannya itu tak sengaja menemukan senior ke-6 yang tengah berbelanja dan melakukan penyamaran. 这都是什么宝贝？这些内甲不错，我全包了。买这么多女修内甲做甚？当然是为了赚零食啊！拳头哥，我出3倍，给我10件。一双慧眼。 Mengetahui kalau seniornya berada di sini, Xiaobai lantas langsung mengikutinya, tapi tiba-tiba. Ya, di saat mengikutinya, Xiaobai tiba-tiba diserang dan terjadilah pertarungan. Senior ke-6 nampaknya tidaklah mengenali Xiaobai karena Xiaobai juga tengah menyamar. Tapi ketika memikirkan kemiripan Xiaobai dengan orang yang dihadapinya, dengan cepat sang senior pun menghentikan pertarungannya dan menyapa juniornya ini. Yang mana Xiaobai dikatakan telah hilang beberapa bulan yang lalu. Tentu dengan kekuatan Xiaobai yang meningkat pesat, sang senior jelas sangat gembira. Dengan itu senior ke-6 pun mengajak Xiaobai untuk bertemu dengan senior yang lainnya. Singkat cerita, Xiaobai pun sampai dan bertemu dengan senior-senior lain. Tapi begitu terkejutnya Xiaobai, dikala semua senior ternyata telah membuat nisan atas namanya yang otomatis. Hal ini semua senior menganggap kalau Xiaobai itu telah tewas. Waduh, dianggap mati guys. 你们的动作也太快了吧！你们就没想过我可能没死啊？ Setelah momen pertemuan yang menyedihkan ini, sang senior kemudian mengingatkan tentang ujian bela diri yang akan segera dimulai. Dikatakan kalau ujian kali ini ternyata berlatar di alam rahasia di wilayah utara. Tentu ujian kali ini tidak hanya diikuti oleh murid biasa, tapi akan diikuti oleh murid jenius dari semua benua. Tapi meski begitu tak ada jalan lain bagi mereka selain terus maju dan memenangkan ujian ini. Setelah pertempuran dengan para senior, Xiaobai pun kemudian diantar oleh senior ke-6 untuk kembali menjalankan aksinya, yaitu melakukan penyamaran. Ya, seperti yang telah diceritakan Xiaobai bahwa dirinya telah terlibat hingga memasuki murid dari sekte lain yang jelas membuat senior ke-6 itu menjadi kaget bukan kepalang. Terlebih, Xiaobai juga sangat kesal dengan seorang pria berkacamata, yakni Peng Qingyang yang telah menugaskan Xiaobai untuk menjadi murid sekte lain. Di sela kekesalan itu, tiba-tiba muncullah Yuan Peng yang datang entah dari mana. Xiaobai mendapati dirinya yang tengah pingsan hingga seketika menangis karena terdapat seorang murid yang telah memukulinya. 师兄，他们打我！ Tentu guys, tiada lain dan tiada bukan. Itu adalah ulah seorang murid yang di tempo lalu tak terima karena telah disiksa oleh Xiaobai. Oleh karena itu, kali ini dia meminta seorang murid yang dianggap kuat untuk menghajar Xiaobai, yaitu Sukun. Dengan tak sabaran, si Sukun mengeluarkan senjata rantai untuk menyerang Xiaobai. Tapi kembali, Xiaobai memang tidak normal. Alih-alih menghadangnya, justru malah merentangkan badannya seakan menginginkan sebuah pukulan. Waduh.
Si Sukun ternyata pede kalau ternyata murid yang perlu dihajarnya yang hanyalah murid biasa saja. Tanpa berbasa-basi kembali, si Sukun pun menyerang Xiao Bai. Kekuatannya memang harus diacungi jempol karena dia mampu membuat Xiao Bai kewalahan hingga rantainya juga bisa menjerat Xiao Bai. Yuan Peng kali ini benar-benar khawatir karena ia melihat kalau Xiao Bai sudah tak berdaya. Tak hanya itu, Yuan Peng juga mencoba menyelamatkan Xiao Bai dengan mengancam si Sukun untuk melaporkan kejadian ini kepada para penegak hukum. Namun si Sukun tak takut karena menurutnya aula penegak hukum adalah kepunyaan keluarganya yang tak mungkin menangkapnya. Di samping itu ia malahan membalikan tuduhan itu kalau Yuan Peng lah yang bersalah karena dia telah melakukan tindakan tidak sopan kepada sang senior alias dirinya. Di saat kata-kata itu diucapkan, Xia Liu itu langsung bergerak dan menendang Yuan Peng. Beruntung di saat Yuan Peng akan pindah alam, tapi tiba-tiba ya, Xiao Bai muncul kembali dan prosesi pemanasan akhirnya selesai. Dengan gaya seorang pahlawan, Xiao Bai pun perlahan bergerak hingga menyerang si Sukun dengan gaya Bruce Lee. Xiao Bai kali ini menjadi serius hingga tak membutuhkan waktu lama si Sukun akhirnya dapat dikalahkan. Tapi dia masih beruntung guys. Si Sukun dan saudaranya masih mempunyai sebuah jimat teleportasi untuk pergi dari tempat tersebut. Seorang pria berambut aneh lantas menghampiri Xiao Bai yang hanya sekedar mengacungkan jempolnya karena Xiao Bai yang telah mengalahkan seorang murid yang merupakan murid jenius. Ya, kembali deh. Pujian pria itu malah dimanfaatkan Xiao Bai untuk melakukan marketing mengenai kekuatannya yang didapatkan dari pemandiannya. 也就是最近忙，没有天天泡汤能一品的澡堂子，助人修行效果拔群，试试。 Di sana Xiao Bai juga memberikan sebuah cairan spiritual pada Yuan Peng karena tadi dia terluka akibat serangan si Sukun. Xiao Bai menyuruh Yuan Peng menaburkan air tersebut di kolam pemandiannya. Terbukti tak berapa lama, pria berambut aneh yang secara langsung menyadari kalau memanglah benar pemandian yang disebutkan Xiao Bai itu bukanlah pemandian biasa. Dengan itu dia tak pikir panjang lagi, itu langsung memasukinya. Setelah sampai di dalam, Xiao Bai kembali menawarkan produk lainnya yang kali ini adalah kojek spiritual. Seperti diketahui, kojek ini merupakan sebuah makanan yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan sangat cepat. Merasakan kalau kultivasi mulai meningkat, pria ini pun sontak meminta lagi kojek tersebut. Dan tentu, permintaan kedua ini harus melakukan pertukaran dengan harga 10 batu roh untuk satu buah kojek. 一根10零食，买一包可以打折哦。 Terbukti saking viralnya kojek itu, sampai-sampai seorang pria yang sebelumnya bertarung dengan Xiao Bai itu berniat menemuinya untuk membeli satu set kojek. 来10包珠穆朗玛。 Ya, praktisi yang tak pernah membuka matanya itu sampai-sampai dianggap buta oleh pria berambut aneh. Ya, di mana alasan dirinya tak pernah membuka mata, yakni ditakutkan apapun yang dilihatnya itu akan rusak dan hancur. Waduh. Setelah kebodohan demi kebodohan terjadi, kali ini Xin kemudian berpindah di sebuah tempat yakni kediaman Yue Pan. Terlihat kedua orang yang tadi dihajar Xiao Bai tentu melaporkan kejadian itu pada Yue Pan. Tapi alih-alih membelanya, Yue Pan malah menghajar mereka karena tak becus hanya sekedar melawan Xiao Bai. Tapi meski begitu, ia berjanji bahwa nanti di kompetisi ia akan menghajar Xiao Bai tanpa ampun. Singkat cerita, waktu kompetisi pun akhirnya tiba. Semua tetua dan semua murid terlihat berkumpul di area lapangan. Diketahui aturan kompetisi ini masih sama, di mana 10 orang terakhir yang masih berdiri di atas arena, maka dialah yang menjadi pemenangnya dan berhak masuk ke alam rahasia. Jadi singkatnya, pertarungan kompetisi ini yakni Battle Royale, yang terkuatlah yang akan menjadi pemenang. Dan di sana pertarungan pun dimulai tapi tiba-tiba,
Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.